Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kembali lagi di Ragam IT. Di video kali ini saya akan membahas segmen baru yaitu tentang programming. Dan bahasa pemrograman yang akan kita bahas adalah web programming. Dan kenapa web programming yang harus dibahas? Sedangkan banyak bahasa pemrograman yang baru yang lebih populer di 2020 ini seperti Python misalnya. Dan dari data yang saya lihat masih banyak sistem ataupun aplikasi yang berbasis web. Dan selain itu, saya pun juga mengajar web programming. Jadi, kenapa tidak kita masukkan salah satu segmen dari channel Ragam IT ini. Dan di segmen programming atau web programming pertama ini, kita akan bahas dari web programming dasar terlebih dahulu. Mungkin di sini di antara kalian atau teman-teman sudah ada yang pernah belajar programming ataupun bahkan sudah expert ya. Nah, oke. Terus juga ada pertanyaan, kalau yang ingin belajar pemrograman web itu dimulai dari mana? Oke, mungkin di luar sana sudah banyak road mapping untuk pembelajaran web. Tapi di sini saya akan bahas mengenai web dasar dimulai dari HTML terlebih dahulu. Karena rata-rata orang yang sudah bisa web itu belajar web programming dari bahasa pemrograman HTML terlebih dahulu. Jadi di atas saya ini ada logo beberapa bahasa pemrograman untuk membuat sebuah web. Karena perlu kalian tahu bahwa dalam membangun atau membuat sebuah web ternyata tidak hanya terdiri dari satu bahasa pemrograman saja, melainkan dari beberapa bahasa pemrograman web yang dijadikan satu yang mempunyai tugas masing-masing dalam pembangunan sebuah web. Seperti contoh, di belakang saya ini ada bahasa pemrograman untuk membuat sebuah web, atau bisa dibilang bahasa pemrograman web programming. Di sini ada HTML, ada JS, ada CSS, dan ada PHP. Jadi keempat bahasa pemrograman ini yang wajib kalian pelajari dalam belajar web programming dasar. Karena kalau kalian sudah advance ataupun expert mungkin di bidang web programming, itu juga ada beberapa bahasa pemrograman lainnya. Tetapi untuk di segmen web programming dasar ini, kita hanya akan belajar keempat bahasa pemrograman web yang ada di belakang ini. Ya, kenapa harus empat? Nah, karena yang tadi saya bilang bahwa sebuah web dibangun dari beberapa bahasa pemrograman. Seperti itu ya, karena dari masing-masing bahasa pemrograman ini punya tugas atau peran masing-masing dalam sebuah web. Contoh, misalkan yang pertama kali akan kita bahas yaitu HTML. Bisa dibilang HTML ini merupakan bahasa sebagai kerangka dasar dari sebuah web. Kemudian ada CSS. CSS juga bisa dibilang sebagai bahasa untuk memperindah atau membuat tampilan web semakin bagus. Kemudian juga ada PHP. PHP garis besarnya atau singkatnya dia berperan untuk melakukan logika algoritma dalam sebuah web. Selanjutnya, sebelum kita memulai mempraktekkan web programming atau menuliskan source code web programming, sebaiknya kita harus tahu lebih dahulu bagaimana prinsip kerja dari sebuah web. Baik ya, di sini saya punya bagan proses kerja web. Di sini ada beberapa aspek atau istilah-istilah yang harus kalian paham terlebih dahulu sebelum memulai mempraktekkan atau mengetikkan source code web programming terlebih dahulu. Seperti itu ya. Oke, di sini ada gambar orang, bisa dikatakan ini adalah sebuah user atau kalian yang akan mengakses sebuah web. Ya, jadi bagaimana sih web itu bekerja, bagaimana sih web itu bisa tampil ke hadapan kita, sistemasinya seperti yang bisa kalian lihat pada bagan di depan ini, gitu ya. Oke, jadi di sini si user atau kalian, saya ambil contoh misalkan kalian ingin mengakses sebuah website yaitu Facebook misal ya. Jadi di sini ada web browser yaitu bertindak sebagai klien ya. Jadi web browser ini adalah aplikasi untuk mengakses web ya, seperti yang kalian punya ya, kayak Mozilla, Chrome, Opera dan lain-lainnya.
Nah, kalian sebagai user harus mengetikkan URL atau link. Ya, contoh kan tadi Facebook ya, berarti kita mengetikkan www.facebook.com ke dalam web browser yang kita punya. Kemudian enter. Nah, dari web browser ini harus menuju ke web server yaitu menggunakan HTTP request ya, di mana HTTP ini merupakan singkatan dari Hypertext Transfer Protocol, yaitu bagian dari URL untuk mencari lokasi website itu berada ya tadi, yaitu menuju ke sebuah web server. Nah, web server ini merupakan bagian dari server. Jadi tadi web browser ini bagian dari klien, kemudian web server itu dari bagian server. Nah, web server itu sendiri bisa dikatakan adalah lokasi tempat penyimpanan file atau dokumen si website tersebut. Dalam hal ini kita tadi mencontohkan website Facebook. Nah, jadi si website Facebook tersebut, web filenya berada di web servernya Facebook. Seperti itu ya. Nah, tadi dari web browser sebagai klien meminta request untuk menampilkan si halaman Facebook. Kemudian setelah ditemukan, baru dikembalikan juga dengan HTTP, yaitu sebagai respon dari pencarian link yang telah kita cari tadi, yaitu ditampilkan lagi ke web browser, kemudian didisplay ke user. Dan proses itu terjadi harus menggunakan fasilitas internet. Lalu apakah dalam pembuatan atau pengetikan coding untuk membuat sebuah web kita perlu internet? Oke, jadi pada tahap pengetikan source code web programming itu kita masih bekerja secara lokal. Artinya web server yang ada di sisi server ini kita buat secara lokal, yaitu ditempatkan di laptop kalian masing-masing. Seperti itu ya. Kemudian aplikasi apa saja yang kita butuhkan untuk memulai belajar web programming ini? Oke, di sini saya mengelompokkan menjadi 2 kelompok aplikasi yang harus kita miliki atau kita install sebelum memulai belajar web programming ini. Jadi yang pertama aplikasi web server. Nah, untuk aplikasi web server yang saya akan praktekkan adalah menggunakan Exam. Jadi Exam ini ya salah satu aplikasi web server yang bisa kita install secara gratis untuk memulai belajar web programming ini. Kemudian yang kelompok kedua yaitu aplikasi text editor. Nah, di sini saya ada beberapa logo, beberapa text editor yang bisa kalian gunakan untuk mengetikkan source code web programming. Jadi, di sini kalian tidak perlu menginstal semuanya, tetapi pilih salah satu saja. Di sini ada Atom, Sublime, Visual Code, Notepad++, dan lain-lain. Jadi, silakan kalian pilih salah satu dari banyak aplikasi untuk mengetikkan source code web programming yang menurut kalian lebih mudah ataupun nyaman dipakai saat kalian mengcoding. Seperti itu ya. Nah, tapi untuk aplikasi text editor yang dipakai pada sesi atau segmen web programming dasar ini, mungkin saya akan menyontohkan menggunakan Sublime Text saja ya. Baik, setelah kalian menginstal dari kedua aplikasi yang telah saya sebutkan sebelumnya, baru kalian sudah siap untuk mempraktekkan web programming ini. Oke ya, jadi bahasa pemrograman web yang pertama kali kita akan bahas adalah HTML. Apa itu HTML? Oke, di sini saya mengutip dari idocloudhost.com bahwa HTML itu ialah singkatan dari Hypertext Markup Language yang merupakan bahasa web atau markup yang berasal dari kombinasi antara teks dan informasi berupa simbol ataupun kode yang akan dimasukkan dalam suatu file guna membuat suatu halaman situs. Ya, jadi itu menurut idocloudhost.com. Langsung saja kita praktekkan untuk pemrograman web dasar yaitu bahasa pemrograman HTML. Oke, jadi silahkan kalian jalankan kedua aplikasi yang telah kalian install. Oke, jadi yang pertama kita akan buka aplikasi namanya tadi ya Exam.
ini selaku web server yang kita gunakan. Nah, di dalam exam ini ada modul yang namanya adalah Apache. Nah, jadi sebenarnya web servernya itu adalah Apache ya, tetapi si modul web server Apache ini ada di dalam aplikasi yang namanya exam. Makanya untuk modul Apache ini kita start terlebih dahulu. Oke, sudah di start, berarti web servernya sudah berjalan. Dan saya ingatkan bahwa web server ini fungsinya untuk tempat menyimpan hasil web kita, ya hasil web yang telah kita buat. Itu ya. Oke, kalau dari start kita minimize saja. Oke, setelah tadi kita merunning aplikasi web server yang sudah kita install tadi yaitu Exam, selanjutnya kita buka aplikasi text editor untuk mengetikkan script atau coding web programming pertama kita. Oke, tapi di awal pencontohan ini saya tidak akan menggunakan Sublime Text, melainkan saya akan hanya menggunakan Notepad. Kenapa Notepad? Karena saya ingin menunjukkan bahwa dengan hanya Notepad saja kalian sudah bisa mengetikkan atau membuat sebuah web. Seperti apa? Oke, berarti kita buka dulu Notepad terlebih dahulu. Ya, jadi Notepad ini sudah pasti ada ya kalau kalian laptopnya atau komputernya berbasis Windows. Nah, Notepad ini pasti sudah ada. Oke, jadi di sini saya sudah buka Notepad. Nah, untuk pertama kali kita belajar HTML, kalian harus sudah tahu struktur dasar dari HTML. Nah, struktur dasarnya seperti apa? Oke, saya ketikkan terlebih dahulu. Struktur dasar dari HTML dimulai dengan pembukanya yaitu tag HTML terlebih dahulu. Nah, saya menyebutkan tag. Ya, jadi dalam belajar HTML kalian harus terbiasa dengan tag-tag yang ada pada HTML. Kenapa saya bilang tag-tag? Karena memang banyak tag di HTML yang nantinya kalian harus pelajari dan tahu fungsi dari tag-tag tersebut. Ya, jadi tulisannya seperti ini, tag ya. Oke, dan kalian nggak perlu pusing harus mempelajari atau menghafal semua tag yang ada pada HTML, khususnya juga fungsi-fungsinya. Karena kenapa? Ya, untuk belajar HTML ini kita mengambil dasar mengalir saja. Ya, karena dengan kita belajar dari awal sampai nanti akhir, kita akan juga bertemu beberapa tag baru. Nah, dari situlah kita juga akan mendapatkan ilmu ataupun informasi tentang tag baru dan juga fungsinya. Ya, oke. Jadi untuk struktur dasar HTML ini dimulai dari tag HTML terlebih dahulu, kemudian ada tag penutupnya. Ya, jadi di sini di HTML nanti akan ada dua jenis tag, yaitu ada tag yang mempunyai pembuka dan penutup, ada juga nanti ada tag yang hanya mempunyai tag pembuka saja, tidak ada penutupnya. Tapi untuk tag HTML ini punya tag penutup. Bedanya antara tag pembuka dan tag penutup hanya pada ya garis miringnya saja. Ya, jadi kalau ada tag penutup ini ada garis miringnya, seperti itu ya. Selanjutnya, di dalam tag HTML ada tag lagi namanya tag head. Jangan lupa tag head pun juga termasuk tag yang mempunyai tag penutup. Kayak di bawahnya kita beri tag penutupnya ya. Oke, kemudian di dalam tag HTML juga ada tag body ya. Nanti akan saya jelaskan fungsi dari masing-masing tag ini ya, tapi saya akan coba ketikkan struktur dasar HTML ini selesai terlebih dahulu. Oke, jadi sini kita tutup tag body. Oke, jadi tag head kemudian tag body ini ada di dalam tag HTML ya. Dan kemudian di dalam tag head biasanya juga ada tag yang namanya tag title. Kemudian juga jangan lupa tag title ini merupakan tag lengkap yang artinya dia juga punya tag penutup. Oke, mungkin bertanya-tanya nih, kenapa saya nulisnya tag title ini si penutupnya tidak di bawah seperti tag-tag yang lainnya. Oke, jadi di sini banyak pemula yang kebingungan dalam pengetikan codingnya. Jadi kalian nggak usah pusing ataupun bingung
untuk teknik pengetikan codingnya. Jadi sebenarnya bahasa pemrograman web ini ya secara dasar dia terbaca ke samping ya, tapi kalian boleh mengetikkan penutupnya itu di bawah ya. Misalkan contoh tag title-nya kita enter. Nah, ini sama saja. Ya, yang penting ada pembuka, ada penutup. Entah itu mau kalian di bawah ataupun di samping. Begitupun dengan tag head ini ya. Gak selalu mesti tag head ini harus ada di bawah. Tadi ya, yang penting strukturnya adalah ada pembuka, nanti ada penutup. Misalkan nih kita akan buat ke samping, di mana di dalam tag head ini tetap ya ada tag title. Bukan berarti di sini tag head, kemudian di sini kita bikin tag penutup headnya. Nah, ini keliru ya atau salah. Tapi kan di struktur dasarnya ini tadi saya bilang bahwa di dalam tag head ada tag title. Berarti kalau kita ingin mengetikkan secara ke samping, ya berarti ini kita hapus, kita pilih ke samping, kemudian penutup tag headnya juga kita jadikan ke samping. Jadi ada pembuka, kemudian di dalam tag head ada tag title, kemudian setelah tag penutup tag title ada tag penutup head. Nah, jadi kalian boleh mengetikkan secara ke samping ataupun secara baris ke bawah, itu ya. Oke, kita lanjutkan mengetikkan source code pertama HTML kita. Oke, jadi tadi gini kita telah mengetikkan source code atau dasar dari HTML. Jadi dasar HTML biasanya terdiri dari tag-tag ini saja. Jadi ada tag HTML, di dalam tag HTML ada tag head, ya. Di dalam tag head ada tag title. Kemudian di dalam tag HTML setara dengan tag head ada tag body, baru ditutup dengan tag HTML. Oke, jadi di sini kan saya contohkan dasar HTML terlebih dahulu. Kita akan membuat web pertama kita. Sederhana saja, akan kita coba buat teks dan akan kita tampilkan hasilnya seperti itu ya. Oke, di sini di dalam tag title kita ketikkan contoh 01 saja ya. Oke, kemudian di tag body di sini kita ketikkan kalimat hai, apa kabar? Mudah-mudahan kabarnya baik. Kemudian emot seperti itu ya. Oke, jadi saya akan jelaskan dulu. Jadi tag head ini merupakan tag untuk kepala webnya, dan di mana di kebagian kepala webnya ini ada tag title yang fungsinya untuk memberi judul pada sebuah web atau halaman website. Ya, jadi ini tag head ini adalah berfungsi sebagai bagian dari kepala si website. Ya, kemudian ada di tag HTML juga ada yang namanya tag body. Jadi tag body atau bisa dibilang ini badan ya. Nah, jadi ini bagian konten yang kalian bisa tampilkan pada halaman web browser. Jadi bisa dibilang apa yang akan kita ketikkan di dalam tag body ini akan ditampilkan di halaman konten pada web browser. Lalu bagaimana jika kita ingin melihat hasil dari web yang telah kita buat? Dan ingat ya, tadi sebelumnya saya bilang bahwa website yang telah jadi, jika kita ingin melihat hasil ataupun kita ingin mempublish sebuah web yang sudah kita buat, itu wajib kita simpan ke dalam sebuah web server. Dengan kata lain, tadi ya kita telah install aplikasi Exam, di dalamnya ada Apache. Nah, disitulah tempat kita untuk menyimpan web yang telah kita buat. Ya, jadi sebelumnya kalian harus tahu dulu struktur dari web server yang telah kalian install di laptop atau komputer kalian masing-masing. Jadi silahkan kalian buka Explore, ya, kemudian ke Datasets. Kemudian kalau kalian telah install Exam, biasanya ada folder Exam ya. Nah ini nih. Nah ini di pojok, saya perbesar lagi. Nah ini Exam ya. Jadi silahkan kalian masuk ke Exam. Kemudian setelah masuk ke folder Exam, ada folder yang namanya folder htdocs ya. Kita masuk lagi ke folder htdocs.
Nah, disinilah tempat kalian menyimpan hasil dari web yang telah kalian buat. Nah, agar tidak berantakan ataupun tidak tercampur dengan folder-folder yang ada pada htdocs yang sama ini, sebaiknya kita buat folder baru untuk tempat penyimpanannya. Jadi selama segmen web dasar programming ini berjalan, ya contoh-contoh atau hasil dari pengetikan coding kita simpan di folder ini saja, gitu ya. Baik, kita buat folder baru. Ya, kebanyakan buat foldernya satu aja. Oke, di new folder kita rename, kita kasih nama ini aja, hasil dasar website. Jangan. Kepanjangan hasil website saja ya. Jadi namanya hasil website. Kita masuk. Nah, disinilah tempat kita menyimpan hasil pengetikan atau pengkodingan website yang sudah kita buat. Oke, baik, kita buka notepad tempat kita tadi mengetikkan source code-nya. Kemudian kita simpan, yaitu ke file, kemudian save as. Nah, kita arahkan ke tadi ya, ke folder hasil website, di mana tadi di C, kemudian di exam, kemudian ke htdocs, dan kita cari folder yang telah kita buat, yaitu hasil website. Nah, untuk menyimpan hasil dari website yang kita buat, ada beberapa hal yang harus kalian perhatikan terlebih dahulu, yaitu extension dari file website yang telah kita buat, ya. Makanya di sini ya, untuk save tipenya kita rubah menjadi all file. Tapi kalau kalian sudah menggunakan aplikasi khusus untuk mengetikkan source code web, biasanya save as tipenya ini sudah berupa all file ya. Tapi karena saya mencontohkannya menggunakan notepad, di mana dasar dari notepad merupakan teks dokumen, jadi kita harus rubah menjadi all file agar hasil simpannya itu tidak berupa file extension notepad. Baik, kemudian kita ketikkan nama file website yang telah kita buat. Kita kasih nama contoh 01 saja, ya. Nah, di sini juga kita jangan langsung mensimpan hasil webnya, tapi setelah nama file website kita harus mengikutsertakan extension dari file web ini, ya. Extensionnya apa? Karena kita belajar HTML, di sini kita bisa ngetikkan .html atau extension file web yang lain seperti PHP, ya, CSS, kemudian JS dan lain-lainnya. Kenapa? Ya, karena ini sangat penting karena si web browser ya hanya bisa membaca extension berbentuk web. Ya, kalau kalian misalkan tidak tahu apa itu extension file, contoh misalkan mungkin yang familiar adalah file musik. Ya, file musik di Windows itu biasanya extensionnya adalah apa? MP3. Kemudian misalkan kalian mengetik di Microsoft Word dan kalian simpan, nah, biasanya extensionnya adalah apa? Docs. Nah, begitupun dengan file website ini. Jadi web browser hanya bisa membaca ya extension berupa file web, ya gitu. Jadi di sini kita akan coba ketikkan aja HTML seperti itu ya. Baru kita save. Setelah di save, lalu bagaimana cara kita melihat hasil website yang telah kita buat. Nah, tadi ya, bahwa di cara kerja sebuah website kita perlu web browser untuk mengakses sebuah web. Ya, dasarnya sama ya. Jadi silakan teman-teman buka web browser masing-masing. Terserah kalian ingin menggunakan apa. Ya, di sini saya akan mencontohkan menggunakan Google Chrome saja. Kemudian nah, kita ketikkan di URL di atas, ya di atas saya nih. Ya, biasa kalian ngetik link ya. Kemudian kita ketikkan localhost / tadi nama folder yang telah kita buat di dalam folder htdoc. Itu apa tadi? Hasil website. Ya. Oke, kalau sudah langsung enter. Nah, di sini
akan muncul indeks dari folder hasil website. Nah, di dalamnya di sini ada, nah ini ya, ada file yang telah kita simpan tadi ya, yaitu contoh 01. Mari kita coba running atau kita klik bagaimana hasilnya. Nah, sini ya. Jadi, hai, apa kabar? Mudah-mudahan kabarnya baik. Nah, jadi inilah website pertama kita menggunakan HTML. Kemudian mungkin ada beberapa setelah kalian mencoba ini yang saat mengetikkan localhost hasil website tidak muncul file-file yang kalian telah buat seperti ini ya. Nah, kalian perlu cek lagi aplikasi SAM-nya dan pastikan si modul Apache ini telah kalian start atau mulai dengan indikator si action-nya telah berubah menjadi tombol stop. Tandanya Apache-nya sudah di start ya. Jadi kalau misalkan nih kalian belum start tidak akan muncul seperti ini. Gitu ya. Oke, juga mungkin kalian bertanya, Pak, di codingannya kan di kalimat hai apa kabar kita ngetiknya di bawahnya lagi nih mudah-mudahan kabarnya baik, tapi kenapa hasil dari websitenya ini terus ke samping? Ya tadi karena saya bilang bahwa hakikatnya si HTML ini ya itu pengetikannya adalah ke samping. Jadi mau kalian enter ke bawah tetap sama si web browsernya akan terbaca ke samping. Bagaimana cara membuat garis baru? Jadi misalkan nih di sini contoh kita ini mau si mudah-mudahan kabarnya baik ini ada di bawah hai apa kabar. Nah, ini kalian perlu bantuan tag yang namanya tag BR. Ya BR ya. Tag BR. Ya nah, di tag BR ini bisa dikatakan dia tag tunggal. Artinya dia hanya ada tag pembukanya saja, tidak ada tag penutupnya. Ya, jadi BR ini bisa dikatakan singkatan dari break. Ya, jadi ini akan membuat ya setelah tag BR itu pindah baris berikutnya. Dengan kata lain sih mudah-mudahan kabarnya baik. Ini harusnya ada di bawah hai apa kabar. Oke, kalau tidak percaya kita buktikan ya. Jadi misalkan nih kalian ada perubahan dari website yang telah kalian ketik sebelumnya. Ya, ini contohnya ada perubahan penambahan tag BR ini. Nah, caranya gimana? Untuk website kita bisa terupdate, kalian cukup save saja di save ya ctrls atau bisa file kemudian save ya itu akan sudah tersimpan. Kemudian di web browsernya kalian refresh ulang ya, kalian refresh. Nah, maka hasil website yang telah kalian update akan muncul ya. Jadi untuk ngerunningnya seperti itu aja, ada perubahan save, kalau udah save di web browsernya di reload nanti akan menampilkan hasil yang terbaru. Dan lihat nih ya, mudah-mudahan kabarnya baik ini telah ada atau berada di bawah hai apa kabar. Bagaimana? Mudah ya dalam pemrograman HTML ini. Ya saya berharap buat yang baru belajar jangan menyerah begitu saja, bahwa kalian harus tahu bahwa web programming ini cukup menyenangkan. Mungkin itu saja pada video kali ini tentang pembahasan web programming, khususnya pembelajaran bahasa HTML. Oke, stay tune terus pada channel Ragam IT untuk mendapatkan video-video yang lainnya, juga pembahasan programming lanjutannya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.